Terus terang, penggerak ekonomi Bangka Belitung sampai hari ini masih tetap dari sektor pertimahan. Penggerak ekonominya untuk menggerakkan roda perekonomian Bangka Belitung memang masih bukan tergantung ya, artinya memang terbanyaknya masih dari sektor pertimahan. Kita bicara soal timah, kita bicara soal hilirisasi dan lain sebagainya, kita bicara soal tanah jarang. Selesaikan dulu peraturannya. Selamat siang para sahabat Las Pela. Kita jumpa lagi dalam acara podcast Las Pela bersama saya Respi Leba, pemimpin redaksi Negeri Laskar Pelangi, langsung dari kantor media Negeri Laskar Pelangi di Jalan Rasakunda nomor 25, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Siang dan sore hari ini kita akan coba berbicara, coba memotret, coba melihat kondisi Bangka Belitung saat ini. Kondisi negeri serumpun sebelai dari kacamata seorang wakil rakyat. Hari ini di studio telah hadir tamu istimewa, sangat istimewa, sekali lagi sangat istimewa. Pimpinan DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Edi Nasapta SM. Selamat siang. Selamat sore ya. Selamat sore ini. Iya. Mungkin Pak Edi bisa sapa sahabat Las Pela. Ya, buat sahabat Las Pela di seluruh Bangka Belitung, sapaan dari saya yaitu semoga selalu sehat dan dalam keadaan sehat itu bisa berkarya untuk negeri kita Bangka Belitung. Dan untuk semua sahabat Las Pela tentu harus selalu menjadi sahabat Las Pela dari sekarang, kemarin, dan seterusnya. Gimana Pak kabar Pak Wakil Ketua? Alhamdulillah sehat Bapak Pileba. Wah, Pileba bener ya, nggak salah tulis ya. Pileba. Waduh. Kalau Pak Wakil Ketuanya sehat, Alhamdulillah. kondisi Bangka Belitungnya sehat atau enggak sekarang? Oh, kondisi Bangka Belitung. Saat ini kondisi Bangka Belitung tentunya sudah semakin membaik. Kita memang terpuruk sekali pada waktu kita pasca 271 triliun yang kasus timah itu, karena terus terang penggerak ekonomi Bangka Belitung sampai hari ini masih tetap dari sektor pertimahan. Penggerak ekonominya untuk menggerakkan roda perekonomian Bangka Belitung memang masih bukan tergantung ya, artinya memang terbanyaknya masih dari sektor pertimahan. Uang timah lah yang masih memutarkan roda perekonomian dari Bangka Belitung. Dan saat hari ini karena kondisi pertimahan sudah semakin membaik pelan-pelan, keadaan ekonomi di Bangka Belitung ya hari ini sudah semakin membaik memang. Kondisinya sudah semakin membaik. Tetapi menurut Pak Wakil Ketua, apa saja yang menjadi persoalan krusial, apa saja yang menjadi persoalan prioritas yang sekarang menjadi catatan dari wakil rakyat kita? Kalau persoalan yang paling krusial artinya di Bangka Belitung tentunya masih banyak persoalan, bukan masih banyak, ini memang yang terbanyak adalah persoalan lahan. Persoalan lahan. Di beberapa waktu yang lalu, di saat kita Provinsi Bangka Belitung mungkin penduduknya masih belum terlalu banyak, 20 tahun yang lalu dan lain sebagainya, mungkin gerak ekonomi masyarakat juga masih slow dan saat itu mungkin banyak sekali berkeluaran izin-izin usaha, perkebunan, dan lain sebagainya, dan menggarap lahan yang sedemikian luas. Dan pada saat itu, masyarakat, baik pun dari pemerintah, juga menganggap itu hal yang ya biasa saja dengan keadaan pada waktu itu. Pada hari ini menjadi persoalan karena ternyata hari ini masyarakat mulai sadar dan tersadarkan bahwa persoalan lahan ini memang adalah persoalan yang sangat krusial di Provinsi Bangka Belitung kita ini. Baik Pak Wakil Ketua. Pak Wakil Ketua mengatakan persoalan yang paling krusial adalah lahan. Ya. Lalu ku coba mengamati, ku coba mengikuti yang sekarang menjadi sorotan dari wakil rakyat itu adalah soal hak hidup.
Bahkan Pak Wakil Ketua sendiri pernah mengeluarkan suara sangat keras untuk meminta penghitungan ulang secara bertahap HGU di Bangka Belitung. Kenapa kira-kira apa dasarnya sampai keluar rencana, keluar permintaan, keluar rekomendasi dan hal seperti ini, Pak? Ya, saya merekomendasikan kepada TAPD, tentunya tim anggaran pemerintah daerah, mudah-mudahan dimasukkan oleh kawan-kawan TAPD eksekutif, dan nanti akan kita sambut di badan anggaran kita, bahwa kita harus mulai hitung ulang nih. Hitung ulang luasannya, hitung ulang koordinatnya, hitung ulang kesesuaian titik izin usaha perkebunan dengan HGU-nya di perusahaan-perusahaan kelapa sawit, ya kan? Karena hari ini kita melihat memang dengan segala keprihatinan bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung ini masih belum tersadarkan bahwa plasma ini bukan hanya berbicara soal peraturan perundang-undangan. Plasma ini berbicara soal kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita berbicara soal kesejahteraan masyarakat hari ini, maka plasma ini adalah suatu keharusan di Provinsi Bangka Belitung yang lahannya memang tidak terlalu besar, penduduknya terus bertambah, dan penghasilan apalagi yang harus dihasilkan oleh masyarakat, terutama yang di sekitar wilayah perkebunan itu. Dan sebenarnya ini adalah kepentingan dari perusahaan perkebunan itu sendiri. Bukan kepentingan masyarakat saja, bukan kepentingan pemerintah, tapi kepentingan dari perusahaan perkebunan itu sendiri. Bukankah hasil keluaran dari plasma apabila diberikan kepada masyarakat, maka hasilnya itu pun masih bisa dipakai sebagai produksi dari perusahaan inti. Bukankah begitu? Berarti kalau masyarakat itu tenang, masyarakat itu kalem, ya, masyarakat tidak bergejolak, masyarakat juga artinya mendukung daripada kinerja perusahaan, maka perusahaan bisa bekerja dengan baik, menghasilkan keuntungan yang baik untuk dia, untuk perusahaannya, dan akhirnya harmoni tercapai. Lalu kesejahteraan tadi bukan hanya milik masyarakat, tetapi pastinya milik investor, investasi yang sudah masuk tadi. Jika masyarakat dibiarkan dalam keadaan kesulitan lahan seperti sekarang ini yang terjadi, lalu masyarakat perkebunan juga seperti enggan memberikan hak plasma yang sudah diatur oleh undang-undang tersebut oleh perkebunan, maka terjadi seperti sekarang ini. Demo di mana-mana, ketidakpuasan di mana-mana. Ini suatu saat akan meledak karena himpitan ekonomi. Ada beberapa daerah yang sangat kita prihatinkan, baru keluar rumah, di belakang rumah sudah kebun kelapa sawit, bukan punya dia. Bukan punya dia kebun kelapa sawit itu. Punya perusahaan perkebunan. Dan lalu dia mau cari makan di mana? Mau berkebun di mana? Betul nggak Pak Respileba? Saya bertanya sama Bapak. Siap. Seandainya Pak Respileba ini dalam keadaan seperti itu, yang tinggal di perkampungan, yang harus bersentuhan dengan lahan, lalu keluar dari rumah, halaman belakang rumah sudah perkebunan kelapa sawit. Ya kan? Dan bukan punya Bapak, punya perusahaan. Apa yang Bapak rasakan? Ya, kita menjadi tidak cemas. Iya, pasti kan. Lalu itu nanti akan menjadi suatu kompleksitas, mengganggu daripada stabilitas juga. Ya kan? Pada akhirnya sudah sering kok terjadi demonstrasi, unjuk rasa dan lain sebagainya. Pembakaran perusahaan kelapa sawit sudah pernah terjadi juga kok. Ya kan? Demo ribu-ribuan massa di Belitung juga sudah pernah. Apakah itu harus terus-menerus terjadi? Ya. Di beberapa tempat ada perusahaan-perusahaan yang sangat baik kinerjanya di Provinsi Bangka Belitung. Bukan hanya 20%, malahan 28% diberikannya kepada plasma. Pada akhirnya apa? Masyarakat bergerak, ekonomi bergerak, dan lain sebagainya. Nah itu baru dari sisi plasma. Padahal plasma ini kalau semuanya di Provinsi Bangka Belitung ini memang benar-benar konsekuen dan mentaati daripada semua peraturan perundang-undangan, maka dari berkisar antara 3 sampai 5 triliun dana yang akan beredar di masyarakat perkampungan di Provinsi Bangka Belitung ini. Setahun dari plasma itu sendiri, berapa bengkel yang akan tercipta?
Berapa mobil truk yang akan dibeli oleh masyarakat yang memang pandai berusaha? Ya kan? Berapa pekerja yang akan terserap dari sektor informal? Dan lain sebagainya. Uang beredar tersebut akan terus berputar, dan mempunyai nilai tambah yang terus-menerus. Nah, hal ini yang harus diperhatikan oleh kita. Saya sudah sering menyuarakan hal ini. Dan saya mengajak pada hari ini ketegasan daripada para kepala daerah untuk meninjau kembali. Saya mau tanya hari ini kepada para kepala daerah, sudah pernah belum mereka melihat izin usaha perkebunannya? Menurut Pak Wakil Ketua? Saya rasa belum pernah. Coba kita lihat, para kepala daerah, bupati, minta kepada dinas perkebunannya untuk membuka semua berkas. Izin lingkungannya, dan lain sebagainya. Izin usaha perkebunannya, HGU-nya, minta semua berkas. Itu ada tanda tangan bupati di sana. Ya kan? Siap. Lalu bupati berhak untuk mengevaluasi perkebunan yang berjalan, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam perundang-undangan memang sama-sama kita ketahui, sudah diatur bahwa plasma sekian persen dan lain sebagainya tidak dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka yang berhak melakukan evaluasi itu siapa? Pak Respi Leba? Bukan. Saya? Bukan kan? Saya hanya berhak bersuara. Yang berhak mengeksekusi ini adalah eksekutif, yaitu kepala daerah. Karena ada tanda tangan kepala daerah di sana. Menurut Pak Wakil Ketua, kenapa sampai bupati itu enggan untuk coba mengecek, coba melihat kembali, dan coba mengumpulkan kembali data-data tentang izin usaha perkebunan? Saya melihat ada pembelokan. Pembelokannya di mana, Pak? Dari anak buah para kepala daerah ini. Dari para dinas mungkin, dari para staf-stafnya, ya, saya lihat ada pembelokan. Seolah-olah bahwa perusahaan ini sudah bekerja dengan benar dan lain sebagainya. Masalah plasma itu sudah tergantikan dengan bantuan lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Padahal plasma itu adalah suatu keharusan. Apakah ada nilai di balik izin usaha plasma ini? Maksudnya? Izin usaha HGU perkebunan ini, nilai apa? Ada nilai yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepada bupati tertentu atau kepada oknum tertentu, sehingga mereka enggan untuk. Coba kita sekarang rinci persoalan tentang HGU. Yang pertama tentang tumpang tindih lahan. Lahan HGU. Dari HGU apa HGU nih? perkebunan sawit. Oke. Dari data yang ada sementara, total perkebunan sawit kita sekitar 335.000 hektar. Yeah. Dan 250.000 hektar itu dikuasai oleh perusahaan. Yeah. Dan sampai sekarang hampir masyarakat tidak punya lagi lahan untuk mengembangkan usahanya. Kira-kira apa alasan Pak Wakil Ketua? Yeah. Alasan terjauh, terdalam, dan terpenting Pak Wakil Ketua merekomendasikan agar dilakukan pengukuran ulang HGU perkebunan sawit. Saya mentenggarai, saya mencurigai perusahaan kelapa sawit ini IUP-nya 10, nanamnya 11. Itu aja, simpelnya. Tapi kecurigaan saya itu tidak bisa saya buktikan tanpa pengukuran yang detail. Nah, makanya saya merekomendasikan kepada Bapak Gubernur, kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk memberikan alokasi dana untuk pengukuran daripada luasan HGU, luasan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Dihitung detailnya dulu. Setelah dihitung, oh ada nih, keluar. Siapa yang nanam ini? Seandainya keluar dari IUP dan HGU-nya, seandainya keluar 1 hektar. Yang nanamnya siapa? Cek yang nanamnya. Kalau yang nanamnya masyarakat, udah memang punya masyarakat di luar HGU. Kalau yang nanamnya perusahaan perkebunan, pertama, kepala daerah yang menandatangani perizinannya itu bisa memberikan hasil evaluasi, lalu memberikan teguran, lalu memberikan sanksi, ya kan? Bila perlu dicabut perizinannya, kan gitu, bisa saja. Sekarang kita ribut-ribut saja soal perusahaan seandainya sudah habis HGU. Seandainya perusahaan tersebut sudah habis HGU dan IUP-nya. Apa yang kita ributkan? Selalu kita ribut, masyarakat ribut. Kami mau plasma itu tetap 20%, baru diperbolehkan lagi izinnya diperpanjang. Betul nggak? Selalu begitu.
Menurut saya, pemikiran saya ini, ngapain kita susah-susah mikirin iupnya harus diperpanjang usaha perkebunan yang memang sudah nakal selama ini. Ya kan? Kalau mereka memang sudah nakal, tidak memikirkan masyarakat Bangka Belitung, tidak mentaati peraturan pemerintah, maka kepala daerah ataupun siapapun yang berwenang yang menandatangani izin pada waktu itu dan sekarang mau mengeluarkan izin lagi, mendingan lebih baik itu seluruhnya saja diberhentikan dan tidak diberikan lagi izinnya. Maka hanya 20% yang kita ributkan plasma ini akan menjadi seluruhnya punya masyarakat. Susah-susah amat. Selesai kan? Kalau kita bicara soal kesejahteraan masyarakat. Plasma yang hanya 20% saja bisa mendapatkan sampai 5 triliun uang untuk masyarakat. Kalau seluruhnya 250 ribu tadi memang punya masyarakat kembali, seandainya nakal semua, maka kembali punya masyarakat semua, berapa triliun uang beredar di masyarakat Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana caranya kita mendesak para pemerintah daerah, bupati, dan juga wali kota dan semua untuk berani bertindak seperti ini? Sudah, kami DPRD sudah sering mendesak. Pansus sudah berapa kali, rapat dengar pendapat sudah berapa kali, berbusa-busa. Alhamdulillah, beberapa mendapatkan respons positif. Ya kan? Beberapa masih belum. Tetapi harus disadari bahwa kepala daerah ini harus juga jeli kepada perusahaan. Ayo sekarang buka semua perizinan detail daripada perusahaan kelapa sawit. Buka. Ada tidak pelanggaran dari proses perizinan itu? Bagaimana proses perizinan tersebut? Lihat patok-patoknya. Di mana tempat-tempatnya. Lalu di situ kembalikan kepada peraturan perundang-undangan, desak kepada perusahaan itu walaupun masih panjang iupnya, masih panjang HGU-nya untuk memenuhi kewajiban plasmanya untuk masyarakat. Karena ini mendesak untuk perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Kita bicara tadi soal kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung sekarang sudah lumayan membaik pertumbuhan ekonominya. Roda perekonomian sudah mulai mutar karena timah sudah mulai membaik pertimbangan kita di Bangka Belitung. Tetapi bukan berarti kesejahteraan sudah didapatkan. Kalau mau mendapatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung, maka salah satu daripada faktor penentunya adalah kelapa sawit yang sekian ratus ribu hektar itu plasmanya benar-benar diberikan untuk masyarakat Bangka Belitung. Itu yang paling penting satu. Oke Pak Wakil Ketua. Jadi desakan rekomendasi untuk mengukur ulang diduga ada pelanggaran. Diduga. Dan diduga ada pelanggaran ini, maka wakil kepala daerah perlu untuk mengevaluasi dan memberi tindakan tegas. Tetapi sampai sekarang rekomendasi itu diberikan, pansus sudah dilakukan, RDP sudah dilakukan, tetapi eksekusinya itu yang hampir sebagian besar belum dilakukan. Lemah. Dan memang kebanyakan kalau kita lagi RDP dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten dan lain sebagainya, seolah-olah menjadi pembela perusahaan. Ini yang saya kecewa. Harusnya kita membela kepada yang benar. Kalau memang perusahaan tersebut belum melakukan kewajiban plasma, maka wajib harus melakukan. Itu saja, titik. Oh, perusahaan sudah bantu masyarakat, sudah itu CSR. Dibeda-bedakanlah, betul nggak? Ya ini plasma itu apa sih? Ya kan? Plasma itu adalah penguasaan masyarakat di lahan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan itu diberikan kepemilikannya kepada masyarakat. Sertifikat plasma. Nah itu sebetulnya untuk membangun sertifikat plasma itu, untuk membangun kemampuan masyarakat tadi, maka pihak perusahaan sebagai inti tadi memberikan bantuan untuk masyarakat mempunyai kemampuan membangun plasmanya itu, baik berupa kredit, melalui koperasi dan lain sebagainya. Kan begitu sebetulnya, ya kan? Lalu apa yang akan dilakukan lagi ke depan Pak Wakil Ketua untuk mendesak agar selain pengukuran ulang HGU, tetapi juga realisasi plasma ini? Apa yang akan dilakukan lagi ke depan? Kami ini benar-benar terrealisasi. Kami tidak henti-hentinya mengadakan approach pendekatan dengan para kepala daerah agar supaya lebih tegas lagi, lebih berani lagi. Jangan takutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar nggak? Siap. Ya kan? Agama apa? Mohon maaf. Siap. Siap. Nah, berarti kan dalam nama Yesus. Gitu kira-kira. Nah, iya nggak? Kira-kira begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita Islam, saya Muslim.
nanti yang Kristen dalam nama Yesus. Kita bergerak ini untuk masyarakat Bangka Belitung. Tidak ada dosanya. Betul nggak? Tegas-tegas nggak apa-apa. Dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Betul nggak? Betul. Ah. Oke, para sahabat Las Bela, kita sendiri sudah mendengar tentang persoalan krusial satu tentang HGI perkebunan sawit. Wakil rakyat kita sudah begitu banyak bekerja, melakukan RDP, melakukan pansus, membuat pansus, dan juga melakukan pendekatan-pendekatan, tetapi eksekusinya ada pada pemerintah daerah. Kepala daerah. Di sini kita menuntut kepada kepala daerah untuk melakukan eksekusi. Kita harapkan agar wakil rakyat tetap konsisten, tetap komitmen untuk mendesak ini. Ya, pasti. Tentang plasma, tentang HGI perkebunan sawit. Ini saya pikir Sudah oke. sudah oke. Udah oke. Pak Wakil Ketua, Iya. daratan kita ini juga dikuasai oleh izin usaha pertambangan. Iya, pertambangan. Jadi luas daratan kita ini sebagian besar itu dikuasai oleh perkebunan sawit dan sekarang dikuasai oleh izin usaha pertambangan. Iya. Dari kacamata Pak Wakil Ketua sendiri, bagaimana tentang izin usaha pertambangan sendiri? Ya, sebenarnya begini. Izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini terbanyak ada di PT Timah. PT Timah ini sudah bergerak, sudah berdasarkan sejarah, mereka ini adalah terusan daripada yang lalu. Dari mulai perusahaan waktu zaman Belanda, terus sampai ke namanya PT Timah. Itu sejarah daripada berdirinya PT Timah. Nah, mengapa mereka bisa menguasai lahan yang sedemikian besar? Karena mereka memang berdasarkan sejarah dari dulu sudah ada. Nah, kembali lagi ke PT Timah, bagaimana PT Timah bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat? Tentunya adalah bahwa dikembalikan kepada izin usaha pertambangannya. Izin usaha pertambangannya itu bukan izin usaha pembiaran. Ya, beda loh. Kalau izin usaha pertambangan itu ditambang. Betul nggak? Siap. Kalau izin usaha pembiaran itu dibiarkan. Sahabat Las Bela, ada istilah baru dari Wakil Iya. Ketua kita, IUP itu izin usaha pertambangan, dan ada juga izin usaha pembiaran. Kenapa saya katakan izin usaha pembiaran? Siap. IUP-nya terus diperpanjang setiap tahun, RKAB-nya diperpanjang setiap tahun, tapi nggak ada tambang-tambang. Akhirnya muncullah di sana kelapa sawit masyarakat, ya kan? Ada yang sudah dari lama, ada yang baru. Kebun masyarakat, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada sekolah juga. Saya memiliki data banyak sekali. Terutama khususnya di dapil saya, Pulau Belitung. Banyak sekali. Ada sekolahan, ada rumah ibadah, ada rumah masyarakat. Banyak sekali dilaporkan oleh para kepala desa yang tergabung dalam Abdesi Belitung dan Belitung Timur. Walaupun belum semua saya data semuanya. Itu banyak sekali. Karena saya menduga bahwa PT Timah melakukan pembiaran terhadap izin usaha pertambangannya. Kalau izin usaha pertambangan, yuk monggo tambang. Saya senang. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita kekayaan berupa timah di dalam bumi air kita ini. Tambang saja. Benar nggak? Kenapa harus dibiarkan? Kalau memang dibiarkan, tidak ada timahnya lagi, ya sudah, jangan dijadikan IUP Anda lagi, kan begitu. Susah amat sih. Betul nggak? Kan nggak susah. Ini izin usaha pembiaran. Iya. Ketika dilakukan pembiaran, ada rumah warga, ada sekolah, Iya. lalu ada kebun masyarakat. Iya. Ketika mereka mengklaim lagi ini, apakah masyarakat ini yang harus dikorbankan? Tidak boleh. Seharusnya yang membiarkan sedemikian lama ini menjadikan pembiarannya ini dengan penciutan lahan IUP-nya. Tapi yang sekarang terjadi bahwa masyarakat itu yang selalu dikorbankan. Iya. Bahwa ini adalah klaim IUP-nya PT Timah. Iya. Bagaimana sih Sebegini, kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksudkan dengan izin usaha pertambangan itu adalah yang di bawah tanah. Itu enggak? Yang di atas tanah kan bukan, enggak ada tambangnya kan? Yang di atas tanah itu bukan tidak ada tambangnya. Maka setelah Anda meyakini berdasarkan hasil eksplorasi bahwa di dalamnya itu ada timahnya, yuk gali timahnya cepat-cepat. Lalu direklamasi kembali. Setelah direklamasi kembali, atasnya ingat itu tetap punya pemerintah. Terhadap izin usaha pembiaran yang sudah ada sekolah, yang sudah ada kebun masyarakat, yang sudah ada tempat ibadah. Ya. Apa yang perlu dilakukan oleh PT Timah terhadap kondisi ini? Yang perlu dilakukan oleh PT Timah adalah simpel saja. Mereka harus bisa memverifikasi
semua lahan mereka yang produktif dari sisi timah dan semua lahan mereka yang tidak produktif lagi. Lahan mereka yang masih produktif dari sisi pertimahan, maka segera ditambang. Bagi lahan mereka yang tidak produktif lagi dan sudah ada penguasaan masyarakat yang sudah sedemikian masif, dan lalu apalagi sampai ada rumah sekolah, rumah ibadah dan lain sebagainya, bahkan rumah masyarakat, sebaiknya menurut saya demi keadilan dan demi peraturan perundang-undangan yang benar, maka itu semua harus diciutkan. Jangan lagi diklaim, jangan lagi diambil, jangan lagi tahun depan diperpanjang sebagai iup mereka. Itu sebetulnya. Mereka juga nggak bakal mungkin bisa membongkar itu rumah sekolah, betul nggak? Tapi rumah sekolah itu mau bagaimanapun tetap dalam iup mereka. Maka PT Timah harus real melihat ini semua. Ada yang mereka masih memiliki timahnya. Seandainya begini, masyarakat sudah menanam misalnya pohon jagung atau pohon singkong di iup PT Timah tersebut, ya kan? Kita menghargai bahwa PT Timah mendapatkan izin untuk menambang timah di bawah singkong itu. Maka singkongnya cabut, ambil timahnya. Betul nggak? Selesai itu dicabut, timahnya sudah habis, harus total mining. Jangan 3 bulan berhenti, besok lusa masuk lagi ke sana. Total mining ini sudah dilakukan oleh PT Timah? Enggak dilakukan. Tidak total mining. Tapi grup-grup mining. Nah, hari ini di grup-grup, di mining, besok ditinggalkan, besok lusa masuk lagi, grup-grup lagi. Jadi itu maksud saya. Jadi ada istilah kedua, grup-grup mining. Nah, selain pembiaran. Nah, jadi akhirnya tidak pernah selesai barang ini. Coba kalau sudah selesai, reklamasi segala macam, ya kembalikan. Supaya kembalikan ke pemerintah daerah, nanti ke pemerintah, nanti pemerintah memberikan kepada pemerintah daerah, lalu dieksekusi di tingkat desa dan lain sebagainya, bisa dikembalikan ke mata masyarakat. Sehingga yang timahnya sudah habis ini, yang mau diapain lagi? Betul nggak? Masyarakat kita sekarang Bangka Belitung kekurangan lahan. Kita masyarakat Bangka Belitung ini bukan masyarakat, belum sampai kepada masyarakat industri bisa menampung pekerja sedemikian banyak. Kita masih masyarakat yang bergantung kepada keberadaan lahan. Maka hargai itu. Kalau sudah tidak ada lagi hasil tambangnya di bawah, atasnya kembalikan lagi ke masyarakat. Itu yang penting. Yang dilakukan Pak Wakil Ketua bersama pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Belitung, DPRD Belitung sama DPRD Belitung Timur, dan hari ya baru kemarin ketemu Wamenhan tentang RKAB. Iya, kita dukung. Kira-kira di Belitung. apa dasarnya itu? Nah, begini. Ceritanya yang melatar belakangi cerita ini adalah begini. PT Timah ini, ya, hasil eksplorasi teknisnya belum bisa dijadikan acuan untuk revisi sesegera mungkin. Padahal RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, daripada PT Timah yang hanya 3.300 tersebut ton, sudah habis untuk wilayah Pulau Belitung. Jadi iup yang berada di Pulau Belitung sudah habis 3.300 ini. Tumpukan pasir timah sudah sedemikian banyak dan PT Timah sekarang mungkin sudah berhenti membeli biji timah dari mitra. Ya kan? Sehingga masyarakat penambang, masyarakat Bangka Belitung penambang itu tadi sudah tidak bisa menjual lagi, akan terjadi stagnasi pembelian sekian bulan ke depan ini. Makanya kami setelah berupaya ke Kementerian SDM dan lain sebagainya, sudah banyak upaya yang kita lakukan, ternyata belum tembus-tembus. Kami pelajari ada masalah apa ini. Ternyata Kementerian SDM belum berani mengeluarkan revisi dan lain sebagainya dikarenakan pendataan, yaitu data teknis dari PT Timah, masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengadakan revisi ulang daripada penerbitan RKAB baru. Sedangkan masyarakat Pulau Belitung tidak bisa menunggu terlalu lama karena urusannya kembali ke urusan perut. Kalau menunggu terlalu lama nanti perutnya keroncongan. Nah, gitu kan? Bahkan akhirnya keadaan itu bisa menimbulkan bahkan keamanan Kamtipmas, ya kan? Sosiologi masyarakat,
lalu roda perekonomian, lalu daya beli pasti menurun dan lain sebagainya. Kita yang baru agak lumayan Bangka Belitung ini sekarang, setelah 271T tadi, baru agak lumayan, hari ini bisa jatuh lagi. Kita tidak menginginkan itu. Karena itulah kita berupaya. Kenapa harus ke Kemenhan? Kami sudah kok semuanya ke SDM, sudah. Ya, Ini bukan mau perang kita, tetapi latar belakangnya adalah kami sudah berbincang dengan Bapak Ketua di Sri Gus Jaya. Ternyata jalur khusus semoga ya ke Bapak Presiden Prabowo justru dari Kemenhan dulu. Kami nggak tembus nih Bapak Presiden, kira-kira gitu. Ke SDM sudah sering. Ya kita ke Kemenhan, kita sampaikan, Bapak, ini semua menyangkut masyarakat Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, ada Pak Didi Sri Gus Jaya, saya wakil dari Pulau Belitung. Kita sampaikan ke Kemenhan. Kenapa harus ke Kemenhan? Karena ya kita sadari hari ini bahwa Kemenhan adalah termasuk ring satu presiden. Ini tidak bisa hanya jalur normal. Harus ada diskresi presiden. Kalau jalur normal, kemungkinan RKAB ini baru bisa terbit tahun depan. Nggak tahu kapan bulannya. Orang Belitung stuck nanti, saat tidak ada yang membeli timah lagi stuck, ekonomi macet lagi. Kerawanan sosial, dan lain sebagainya. Siapa yang memikirkan ini? Kita. Kita wajib memikirkan ini. Betul nggak? Ya walaupun hari ini banyak yang bilang, ini kau kayak mau perang katanya. Ke Kemenhan segala macam, ya kan? termasuk saya sendiri, Pak. Iya. Karena kita sudah kemana-mana ini. Kita sudah kemana-mana ini. Nah ini upaya kita, bukan yang terakhir. Dan kami juga mendorong, minta tolong kepada PT Timah. Lebih profesional sedikit PT Timah. Data bor, data eksplorasi dan lain sebagainya, data teknis pendukung revisi itu cepatin. Ya kan? Harusnya, begitu dia 3.300 yang sudah mau habis, data teknisnya sudah mengikuti. Betul nggak? Sudah mengikuti, sehingga pada saat mengajukan revisi penambahan RKAB di sebelum tahun anggaran, sebelum tahun habis RKAB tersebut, sudah ada yang mengiringi data teknis ini. Ini kan nggak ada. Sampai hari ini PT Timah masih bingung gimana cara untuk mencukupi data teknis ini. Jadi tidak bisa dengan jalur normal. Makanya ke Kemenhan demi pertahanan negara dan bangsa Republik Indonesia. Iya, banyak. Saya yakin bahwa banyak orang yang kenapa ke Menteri Pertahanan. Tapi kita sadari bahwa timah ini bukan produk akhir daripada kekayaan alam Bangka Belitung. Di timah ini ada barang-barang yang selama ini dibuang. Ada rare earth elemen di sini yang sebetulnya tanah jarang itu tadi lebih mahal daripada timah sendiri. Setelah dia semakin diekstrak, semakin dibersihkan, semakin diekstrak, semakin dipisahkan, akan timbul atom-atom yang jauh lebih mahal daripada timah ini. Ya kan? Saya mencatat RDP DPRD dengan PT Timah itu sudah berkali-kali. Aduh. Tapi kok hasilnya tetap seperti itu? Iya. Kita pertanyakan lagi ke PT Timah Tbk sebagai badan usaha milik negara yang kita cintai. Merah putih kita terhadap PT Timah Tbk, walaupun dia tidak pernah merah putih kepada kita. Kira-kira gitu kan. Mohon maaf ya, saya sampaikan. Kenapa saya bilang dia tidak pernah merah putih kepada kita? Karena sampai hari ini data eksplorasi dia, data teknis dia tidak bisa mengikuti daripada 3.300 ini. Harusnya belum selesai 3.300 dia sudah menyiapkan, Pak kami perlu penambahan lagi. Oke kata SDM, saya tambah. Tapi mana data teknisnya? Gak ada. Gimana? Itu persoalannya. Makanya kami ke Menhan. Ini perlu diskresi daripada Bapak Presiden. Betul nggak? Siap. Untuk supaya roda perekonomian di Pulau Belitung supaya tidak macet, kami minta tolong ke Kemenhan sampaikan kepada Bapak Jenderal Besar Bapak Prabowo Subianto. Kan begitu? Mau nyampaikan sama siapa kita? Kita ke Timah mentok, ke SDM mentok. Ini bukan semata-mata urusan PT Timah. Kalau cuma PT Timah doang, forget it. Buat apa ngurusin PT Timah? Betul nggak? Dia juga pengusaha. Ini persoalannya karena ada urusan masyarakat Bangka Belitung di Pulau Belitung, dapil saya. Itu persoalannya. Kalau cuma persoalan PT Timah saja, nggak usah. PT Timah tutup juga nggak masalah bagi saya. Betul nggak? Asal ada yang bisa mengambil timah lain, perusahaan penggantinya. Itu kan sebenarnya simpel kalau kita. Kalau kita kan simpel sebenarnya. Tetapi masyarakat Bangka Belitung hari ini iupnya masih dikuasai PT Timah. Mau nggak mau kita membela PT Timah hari ini.
Kan gitu. Itu kondisi real, kondisi prioritas yang menjadi Ya. perhatian serius dari wakil rakyat. Ya. Bahwa kondisi masyarakat Bangka Belitung sekarang kondisinya terhimpit oleh HGU perkebunan sawit, lalu IU PT Timah, PT Timah. Sekarang selain di daratan, juga di lautan. lautan. Lautan itu apa? Tentang tambang laut. Tambang laut. Juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Iya. Nelayan-nelayan akhirnya terhimpit Iya. dengan ini. Gimana catatan Oke. wakil rakyat? Sebenarnya saya sudah pernah sampaikan pada pertemuan saya dengan Bapak Dirops PT Timah. Dirops PT Timah di kantor PT Timah Jakarta beserta dengan Komisi 3 DPRD Provinsi dan ada di sana Bapak Beliadi yaitu wakil ketua sama seperti saya sama-sama dari Pulau Belitung. Saya sampaikan ke PT Timah. Ini persoalan sebenarnya tidak perlu terjadi di Bangka Belitung. Hari ini PT Timah tidak pernah memodernisasi daripada teknik penambangannya. Tidak pernah PT Timah membuat good mining practice yang benar-benar baik. Ya kan? Tidak pernah, mohon maaf, melakukan hal-hal yang membuat masyarakat tersebut tidak anti terhadap pertambangan. Kita daerah pertambangan, kok masyarakat nelayan kita anti pertambangan? Kenapa sebabnya? Sebabnya karena setiap ini ditambang oleh ponton, setiap ini ditambang oleh kapal hisap, maka karangnya menjadi rusak. Betul nggak? Bapak tinggal dekat laut? Saya tinggal di daerah daratan. Daratan. Tapi kalau artinya ini kan, artinya yang selalu bergejolak mengenai tambang laut adalah para nelayan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya ini hal simpel sekali. PT Timah ini memodernisasi teknik pertambangannya. PT Timah juga membuat good mining practice. Benar-benar timah tidak merusak lingkungan. Timahnya saja diambil karangnya, jangan dihancurkan. Teknik-tekniknya itu sebenarnya ada. Teknik-tekniknya sebenarnya ada. Memakan biaya besar tidak? Tidak juga kok. Tapi political will, kemauannya benar-benar sudah ada belum? Kalau itu memang sudah bisa dilakukan oleh PT Timah, ngapain kita tahan-tahan timah yang di laut itu? Ambil aja. Iya kan? Ambil dong, kalau nggak bakal rusak. Sekarang saya tanya Pak Respi Leba, selaku pemimpin redaksi yang sering mendapatkan daripada amanah masyarakat untuk dituliskan dalam berita. Iya kan? Kira-kira Pak Respi Leba mau, boleh nggak kira-kira orang ngambil timah di belakang rumah Pak Respi Leba ada lautnya? Nggak boleh kan? Kalau merusak. Tapi kalau nggak merusak, masa nggak boleh? Saya pikir dengan akal waras kita nggak apa-apa kok. Baik pun nelayan, yang penting jangan rusak laut kami. Betul nggak? Kembalikan ronanya. Dulu Lum Ade K masuk sini, lautku warna biru. K masuk warna kelabu. Ah itu baru nggak boleh. Oke, kata Timah. Macam nih cara kami begawe, gini. Kami modernisasi, kami rapikan semuanya. Kami pokoknya tingkat keamanannya tinggi dan lain sebagainya. Pokok biru nih kami balik. Selesai timah nih kami ambil, balik biru lagi. Masa kita halangi? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih nih timah sama kita. Nggak semua daerah dikasih timah. Ya, Papua banyak dikasih emas, tapi timahnya kurang. Supaya manusia di bumi ini saling membutuhkan. Kalau timah semua ada di mana-mana, timah nggak ada harganya lagi. Betul nggak kira-kira? Makanya timah ini diadakan di Bangka Belitung supaya masyarakat Bangka Belitung bisa sejahtera. Oleh karena itu, PT Timah wajib memodernisasi sesuai dengan khazanah lingkungan yang baik sehingga masyarakat juga tidak anti terhadap pertambangan laut. Kalau memang tidak merusak laut, dapil saya di Belitung nggak ada alasan untuk kita tahan supaya pertambangan laut masuk. Baik pun yang di sini Briga segala macam, ngapa harus ditahan? Iya kan? Persoalan yang kedua adalah kenapa kesejahteraan masyarakat di daerah tambang itu terkadang lebih minus daripada kesejahteraan masyarakat yang bukan daerah tambang. Kalau kita perhatikan hari ini, kita perhatikan sistem fiskal Republik Indonesia hari ini, ya. Pariwisata, pemerintah daerah 21% pajaknya, pajak daerah masuk ke pemerintah kota kabupaten. 21%. Badung itu adalah daerah yang kaya dari sisi kepariwisataan, hotel, restoran, makanan, tetek bengek itu. Dia surplus APBD-nya. Tetapi hari ini kalau semuanya kita lihat daripada daerah tambang dimanapun di seluruh Indonesia ini, maka hampir semua
kewenangan ada di pusat. Hampir semua fiskal, duit, darah ekonomi ini di pusat. Akan dibagikan kembali ke daerah berupa dana bagi hasil dan royalti. Yang sampai sekarang tidak dibagi-bagi. Itu persoalannya. Jadi kalau memang kita bicara soal timah, kita bicara soal hilirisasi dan lain sebagainya, kita bicara soal tanah jarang, selesaikan dulu peraturannya. Berapa buat kami ini? Buat Bangka Belitung ini berapa? Berapa untuk ku, berapa untuk K. Kira-kira macam itu kan? Saya melihat wakil rakyat lemah. Hah? Saya melihat wakil rakyat Ini lemah juga? Ya, untuk mendesak royalti itu segera dibagi. Sering kita desak, sering kita ini. Tapi kita ini pemerintah daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang namanya Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Nomor 32, semua diatur. Gaji kita diatur, kewenangan kita diatur, mulut kita diatur, sampai kemana kita diatur. Bagaimana kita nggak lemah? Kita kan dilemahkan. Sampai hari ini selain royalti juga belum dibagikan, saham kita di PT Timah nggak ada juga kan? ada. Iya, udah. Jadi Lalu usaha wakil rakyat sampai gimana? sudah sering semua. Usaha seperti tadi kita bicara soal HGU tadi, udah sering Bapak. Eksekusinya di mana? Kita tanyakan sama yang tidak ngasih uang ke kita adalah Menteri Keuangan, Bapak Bapak Purbaya. Kok Siti Nurbaya? Bapak Purbaya. Bapak Purbaya. Ayo sahabat, kenapa nggak dibayarkan? Royalti kami cuma sedikit. DBH kami cuma sedikit. Bayar dong untuk menghidupi Provinsi Bangka Belitung, ya kan? Ke depan, bila perlu kalau seperti ini terus, udahlah Bangka Belitung jangan tarik lagi timahnya. Timahnya biar untuk nanti setelah kita ada pembenaran daripada kewenangan, pembenaran daripada fiskal, supaya kami punya keadilan. Apakah pemerintah daerah hanya bergantung pada royalti timah? Tidak ada inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke, pendapatan asli daerah maksudnya dari sisi apa? Dari sisi timah? Dari sisi timah, dari sisi perkebunan, dari sisi sumber daya alam yang ada sekarang. Ya bisa. Jangan sampai akhirnya kita selalu mempersalahkan pemerintah pusat, royalti tidak naik, DBH tidak cair. Akhirnya kita tetap seperti ini. Tetapi inovasi di pemerintah daerah sendiri seperti apa? Menurut catatan wakil rakyat. Begini, hampir seluruh kewenangan tambang itu ada di pusat. Hampir seluruh duitnya itu ada di pusat. Kita nggak ada bisa tarik langsung 1.000 rupiah pun. Mau ini pasti apa lagi kita? Sekarang tanahnya ini segini. Tambang timah segini. Logam itu di pusat. Nih, tanahnya segini. Sebuku ini. Kekurangan duit untuk APBD kita. Ya kan? Lalu saya disuruh Bapak untuk inovasi di daerah yang sudah Bapak ambil semuanya. Gimana inovasi yang bisa dilakukan? Kalau mau inovasi kecil-kecilan, mungkin banyak usaha milik daerah kita bikin smelter seandainya. Izinnya dari mana? Pemerintah pusat, nggak dikeluarkan. Nggak bakal keluar. Mau bikin iup timah, nggak bakal keluar. Iup timah berbeda dengan iup pasir, non logam. Iup timah itu dikeluarkan perizinannya berdasarkan pelelangan. Iup pasir, iup logam dan lain sebagainya dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung, perizinannya berdasarkan permohonan. Beda. Pelelangan, kadang-kadang yang menang lelang sudah ada. Emang Bapak bisa menang lelang untuk mendapat iup timah? Nggak bisa. Jadi kita tidak usah cerita itu. Kita tidak usah cerita bagaimana caranya kita berinovasi. Kita minta kepada pemerintah pusat supaya berkeadilan kepada kita. Supaya kita mau buka nih Belitung Timur. Kita mau buka nih Briga. Kita mau buka yang mana-mana. Rias dan lain sebagainya masih tertutup. Ya kan? Nelayan, kita turun ke nelayan. Ini kepentingan kita. Apa yang bisa kita katakan sama masyarakat kita kepentingan kita? Rusak bayi alam kami. Hancur bayi laut kami. Duit kami dapat dak? Betul dak? Pemerintah daerah beda dapat duit, apa kami? Siapa yang untung? Tah siapa? Betul nggak? Masih tentang timah nih. Oke. Satgas itu sudah dibentuk berkali-kali. Udah, masih ada. Tetapi sampai sekarang penyelundupan timah ke luar negeri itu masih terus terjadi. Tapi kerja Satgas sudah bagus. Hari ini Belitung sampai oversupply. Dari 3.300 sudah over sekarang hampir 5.000 lebih hari ini. Kenapa? Karena penjagaan itu sudah sedemikian baik. Saya harus apresiasi, saya harus adil. Betul nggak? Bukan saya takut sama Satgas, kenal juga. Enggak. Saya juga enggak main timah. Emang enggak? Saya harus adil, saya harus katakan bahwa Satgas sudah bekerja dengan baik. Betul nggak? Karena menurut Pak Wakil Rakyat, kenapa penyelundupan timah itu masih terus terjadi? Siapa yang bisa menjaga siang malam? Siapa yang bisa menjaga hal-hal yang sangat kecil? Ya enggak ya? Penyelundupan hari ini sudah sangat sedikit. Kalaupun ada, sudah sangat sedikit. Terbukti dengan yang di Belitung. Kalau penyelundupan itu masih banyak, nggak ada lagi barang nih. Nggak mungkin bertumpuk.
Logikanya itu gampang, simple itu. Betul nggak? Baik, Pak Wakil Ketua. Pokoknya saya apresiasi kepada Satgas, oke. Saya apresiasi terhadap Satgas. Saya ini meminta keadilan untuk Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana sistem fiskal kita ditambang, yaitu untuk daerah Provinsi Bangka Belitung ini supaya berkeadilan. Seandainya nanti terbukalah daerah-daerah tambang yang sekarang masih tertutup, misalnya Belitung Timur, seandainya harus jelas berapa uang untuk Beltim ini. Betul nggak? Hitungannya dari mana? Dari pasir atau dari hasil bakaran? Tahu nggak hasil bakaran? Balok timah. Kalau pasir ya pasir. Hitung sama-sama. Jangan Kang hitung sendiri. Kami hitung juga. Pemerintah daerah turunkan tim juga. Boleh. Kasih kewenangannya untuk sama-sama menghitung. Betul nggak? Kita mana tahu. Barang 10 dibayar sama kita 3. Sudah gitu tidak dibayar pulih. Kan gitu masalah. Nah, setelah itu semuanya adil. Misalnya 10 batang. Beltim sebagai daerah terdampak harus dapat 6. Seandainya begitu. Tinggal 4 provinsi. Bapak besarnya berprovinsi kan, Bangka Belitung. Dapatlah 1. Misalnya. Yang 3 bagi-bagi. Di 5 kabupaten lain terdampak. Tapi 6-nya harus Beltim. Supaya rumah sakit Belitung Timur bagus. Supaya jalan Belitung Timur bagus. Masyarakat bukan hanya sekedar tidak membayar sekolah, tapi juga dikasih buku, dikasih seragam, dikasih sepatu, dikasih duit, dikasih beasiswa, diamankan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi. Misalnya seperti itu. Kalau duitnya ada, bisa ngomong. Ini kalau duitnya nggak ada, mau ngomong apa? Sekarang kita berbicara soal inovasi. Inovasi apa? Hari ini Provinsi Bangka Belitung sudah menginovasi. Apresiasi. Bagaimanapun saya apresiasi terhadap Pak Hidayat Sani. Bagaimanapun saya apresiasi. Beliau sudah gubernur yang sudah berhasil membuat WPR lalu IPR. Ya kan? Apresiasi. Salut juga. Ini perlu kekuatan ini. Perlu ketegasan seorang pemimpin. Perlu terobosan yang berani. Nggak mudah ini. Mana dikira mudah buat IPR? Memang banyak yang nggak ada yang menghalangi IPR. Ada. Dan hari ini pemerintah provinsi, DPRD, apresiasi juga untuk DPRD. Karena tidak mungkin juga ini muncul. Hanya kehendak Bapak Hidayat Ersani saja. Harus ada kekuatan besar juga dari DPRD untuk membuat ini jadi juga. Benar nggak? Berapa lama tertahan di Kementerian Dalam Negeri, di Kementerian Pertambangan, bagaimana perhitungan dan lain sebagainya. Ya, semoga beres. Ini salah satu inovasi untuk timah tadi. Pak Gubernur diberi apresiasi oleh Pak Wakil Ketua DPRD, oleh DPRD. Iya. Tetapi ada catatan dari fraksi Nasdem sendiri bahwa banyak kepala dinas yang tidak bisa menerjemahkan visi misi. Ya, itu hal lain, bukan soal ini. Tentunya begini. Kita di satu sisi mengapresiasi keberhasilan. Di sisi lain kita prihatin. Bapak Gubernur ya memiliki visi misi. Bubble berdaya, kalau nggak salah. Betul nggak? Ini harus dikawal karena kami DPRD ini nggak ada visi misi. Visi misi kami adalah mensukseskan daripada visi misi gubernur, kepala daerah. Ya kan? Nggak ada visi misi DPRD. Kalau DPRD mau nyalon DPRD, visi misi saya udah tutup lah itu. Jadi visi, ya kan? Visi misi kita ini adalah mensukseskan daripada visi misi Pak Gubernur. Kami mengkritisi. Kenapa? Kami mengkritisi beberapa OPD. Karena OPD-OPD yang kami kritisi itu berkaitan langsung dengan kinerja Bapak Gubernur. Supaya visi beliau tadi tercapai. Dua dinas yang disuruti adalah Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Iya. Salah satu contoh permasalahan konkret dari Dinas Pendidikan yang ditemukan oleh fraksi Nasdem apa? Sudah dijelaskan dalam lembar LKPJ. Tapi sahabat Aspela mungkin belum tahu. Oke. Dari sisi Dinas Pendidikan, tentunya anggaran yang terbanyak itu adalah Dinas Pendidikan. Banyak sekali anggarannya, hampir berapa, 6, pokoknya berapa, saya lupa, kurang lebih setengah triliun sih lebih. Dan pada akhirnya sekarang masih ribut kan, soal ketersediaan sarana sekolah dan lain sebagainya. Lalu Silpa, hampir 50 miliar lebih. Kenapa kok ngabisin uang aja susah, ya kan? Dan ini menyangkut pri kehidupan masyarakat. Emak-emak, ya, yang punya keponakan dan lain sebagainya. Ya kan?
yang punya adik, yang mau sekolah SMA. Ya kan? Ini terkait langsung dengan kinerja daripada dinas pendidikan. Sehingga kalau masyarakat mau menilai ini, pasti dinas pendidikan akan kena duluan. Makanya nggak bisa sembarangan. Jangan gampang cari dana besar-besar, menghabiskannya pun tidak mampu, lalu menerjemahkannya sehingga menjadi outcome yang baik, bukan hanya keluar, tapi juga ada outcome-nya. Apa outcome-nya? Apa outcome-nya? Bagaimana peningkatan mutu pendidikan? Bagaimana serapan tenaga kerja? Ya kan? Bagaimana tingkat SMA yang sudah berlanjut ke pendidikan tinggi? Lalu akhirnya bagaimana penyerapan ekonomi di masyarakat sendiri? Sehingga menimbulkan orang-orang cerdas. Bagaimana sekarang? Sudah dilihat belum? Nah, itu kita harus kritisi. Selain daripada kita apresiasi Bapak Gubernur, kita kritisi. Untuk siapa? Untuk beliau. Karena setelah kita mengkritisi beliau, kalau beliau memang menjawab daripada kritisi kita dengan tindakan, ya kan, mengevaluasi dinas terkait, maka yang akan berhasil siapa? Gubernur kan? Ternyata GML kemarin, DPRD yang manggil GML, yang ribut, enggak pecah-pecah, bagus ruangan Bamus itu kan? Ya kan? Setelah selesai, GML tanda tangan bahwa akan memberikan plasmanya di kantor gubernur kan? Barusan ini kan? Berapa hari lalu? 3 hari lalu. DPRD-nya kan tidak terlibat lagi. Ini keberhasilan siapa? Keberhasilan kepala daerah. Tapi yang kerja termasuk DPRD. Betul nggak? Termasuk DPRD. Kita wajib juga mengkritisi karena sayangnya kita terhadap beliau. Termasuk Dinas Pekerjaan Umum kita kritisi. Dinas Pekerjaan Umum, kenapa tidak kita kritisi? Ya, kalau hasil pengawasan kurang baik, kinerja lapangan kurang baik, yang dirasakan masyarakat tiap hari apa? Jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kalau semuanya tidak baik, bagaimana? Kan yang kurang baik adalah kinerja gubernur. Ya, kita kritisi itu berdasarkan keinginan kita, bagaimana untuk memberikan keberhasilan untuk program yang dicanangkan dalam visi misi sebetulnya. Akhirnya turunannya adalah kepuasan masyarakat, pada akhirnya adalah kinerja pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung daripada gubernur dan DPRD-nya teruji dengan baik di masyarakat. Makanya kami kritisi. Kalau kami diam terus, salah kaminya. Siap. Kan begitu. Oke, Pak Wakil, Para Spilba. Siap. Kita kembali ke tema awal kita bahwa kondisi masyarakat sekarang terhimpit dengan HGU Perkebunan Sawit dan IUP. Iya. Karena itu Wakil Rakyat merekomendasikan agar ada perhitungan ulang secara bertahap HGU Perkebunan Sawit, lalu ada revisi RKB PT Timah. RKB PT Timah direvisi, dan saya merekomendasikan juga hari ini merekomendasikannya karena ada Pak Respeleba, saya merekomendasikan melalui podcast ini untuk PT Timah, mudah-mudahan mereka mendengar, untuk PT Timah untuk memverifikasi lapangan secara total, yang mana lahan mereka sudah ditanami sawit oleh masyarakat, yang mana lahan mereka yang ada rumah sekolah, kantor dinas, dan lain sebagainya. Apalagi katanya ada beberapa yang jadi kantor besar dan lain sebagainya, nanti dicek sendiri. Lalu itu harus dipikirkan sama mereka dari sekarang sungguh-sungguh untuk supaya mencari jalan keluar. Kalau mereka mau untuk mengajukan kembali IUP-nya itu, maka PT Timah harus merevisi hal itu. Demi masyarakat Bangka Belitung, demi mereka sendiri. Jangan sampai benturan terus dengan masyarakat. Lama-lama masyarakat kuat dengan hal seperti ini. Betul nggak? Betul. Pak Wakil Ketua, kita singgung sedikit tentang hilirisasi. Ya, hilirisasi. Bagaimana pandangan Pak Wakil Ketua tentang hilirisasi yang ada di Bangka Belitung? Hilirisasi apa nih? Timah. Hilirisasi timah yang ada di Bangka Belitung tentunya belum sampai kepada hal yang memuaskan kita. Karena sebenarnya produk timah ini adalah hanya bahan baku. Maka bahan baku ini seharusnya bisa menimbulkan produksi. Dan produksi itu adalah membuat pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja. Itu yang kita inginkan sebetulnya terjadi di Bangka Belitung. Bukan hanya timah sebetulnya, tetapi juga banyak hal-hal lain yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kita juga menginginkan ada hilirisasi dari pasir silika, ada hilirisasi daripada kaulin, ada hilirisasi daripada semuanya, termasuk barang-barang yang sekarang ini ditenggarai menjadi penyerta dari timah ini, yaitu tanah jarang, yaitu rare earth element,
yang banyak sekali turunannya, ada sekian belas, banyak dan akan berkembang terus. Nah, hal ini nanti hilirisasi itu kita harapkan agar supaya benar-benar berkonsentrasi di penyumbang bahan baku terbesarnya, yaitu di Provinsi Bangka Belitung. Oleh karenanya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus menyiapkan wilayah-wilayah industri. Secukupnya saja. Sekarang wilayah industri di Kabupaten Belitung, misalnya, 1.800 hektar pada waktu yang lalu. Diturunkan lagi 1.200 hektar kalau nggak salah sekarang. Satu industri pun belum ada di sana. Udah sekarang yang realnya berapa sih yang kira-kira bakal ada industrinya? Industri misalnya pembuatan tahu dan oncom misalnya. Tahu oncom kan? Nah, lalu industri pembuatan botol minuman misalnya. Ini perlu misalnya 1/4 hektar 41 pabrik. Kira-kira 2 tahun lagi akan muncul 90 pabrik. Berarti kira-kira sekian 90 bagi 2 berarti 45 hektar. Berarti kalau dimasukkan 200 hektar mungkin sudah cukup. Ini sekian ribu hektar tapi tidak jadi-jadi. Mendingan sedikit difasilitasi oleh pemerintah. Uangnya daripada disilpakan, mendingan untuk membangun kawasan industri tersebut. Disiapkan jalannya, jembatannya, tiang listriknya. Kalau mau lebih modern, listriknya dari dalam. Air minum, air bersih, segala macam. Lalu undang para investor untuk membuat pabrik di sini. Kami punya barang-barang bahan baku di sini. Ya kan? Dan kami mau kalian boleh nambang di sini. Boleh ngapain di sini. Kalian bikin pabriknya di sini. Kan gitu. Itu hilirisasi. Siap. Oke. Sahabat Rasbila kayaknya Sahabat Rasbila. Oh, nggak selesai. Panjang. 3 hari saya ladenin. Tapi kita fokus pada 2 hal. Tadi adalah rekomendasi agar penghitungan ulang HGI perkebunan sawit dan revisi RKAB PT Timah. Dan latar belakangnya sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Saya masih tertantang Pak Wakil Ketua. Siap. Kita mengeluh kita tidak dapat anggaran dari pusat. Iya. Tapi anggaran sudah ada kok Silva. Nah, itu pertanyaannya adalah kembali lagi, ya kan? Dari sisi pelaksanaan program, perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan. Itu tadi. Jangan silpa. Jadi, Jangan sampai DPRD juga wakil rakyat punya 3 fungsi. Iya. Yakni pengawasan, budgeting, dan legalisasi. Iya. Akan tetapi saya pikir pengawasan jangan sampai wakil rakyat pengawasan juga muncul di akhir, bukan dari awal. Iya, sebenarnya pengawasan itu kami sudah lakukan itu berkala dan bertahap, terus-menerus. Berkala, bertahap, terus-menerus. Terakhir kita lakukan pengawasan di akhir juga dan lain sebagainya bersama dengan BPK dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pengawasan yang sesuai dengan fungsi kami, hari ini saya katakan, saya dengan bangga saya katakan, hari ini Provinsi Bangka Belitung sudah mewakili legislatif untuk Bangka Belitung. Saya yakini itu. Dengan bukti bahwa hampir seluruh aspirasi yang seharusnya masuk ke DPRD tingkat kabupaten pun masuknya ke provinsi. Kenapa itu? Tolong dijawab. Hari ini saya katakan dengan bangga, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami Provinsi Bangka Belitung DPRD-nya insya Allah aspiratif dan benar-benar memperjuangkan fungsi kami berlaku. Nah, kami menantang juga kepada kawan-kawan di kabupaten, di kota dan lain sebagainya. Yo, mari sama-sama kita bergerak untuk kemajuan Bangka Belitung ini. Jangan 1-2 orang saja, ya. Itu kira-kira. Siap. Terima kasih para sahabat Rasbila yang sudah menemani kami dari awal hampir 1 jam ini. Kita tidak akan selesai. Banyak hal yang dibicarakan, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua kita, Pak Idina Sapta dari fraksi Nasdem. Terima kasih Pak Idina Sapta untuk beberapa penjelasan. Para sahabat Rasbila, mungkin selama ini kita berpikiran negatif. Wakil rakyat kita hanya sibuk dinas luar, tidak sibuk untuk dinas ke daerah pemilihan. Ternyata tidak. Mereka banyak melakukan rapat dengar pendapat, banyak menampung aspirasi, dan dapat banyak sekali menindaklanjuti aspirasi sampai pada hasilnya. Karena itu kita wajib memberikan apresiasi. Tetapi kita masih tetap punya harapan wakil rakyat tetap menjalankan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab. Baik, Pak Wakil Ketua DPRD, mungkin ada closing statement dari Pak Wakil Ketua tentang apa yang sudah kita bicarakan dari awal, baik itu tentang HGU perkebunan sawit, tentang PT Timah, tentang tambang laut, tentang PAD, dan juga tentang banyak hal yang kita diskusikan yang menjadi prioritas dari DPRD. Ya, baik sahabat Laspela, hari ini terima kasih kepada Bapak Pimret Res Pileba
yang sudah luar biasa memandu acara ini. Saya ucapkan apresiasi besar untuk Bapak. Semoga Bapak besok-besok jadi wakil rakyat juga ya. Saya sampaikan bahwa hari ini Bangka Belitung sebenarnya bisa lebih maju daripada yang kita sudah capai pada hari ini. Saya berharap bahwa ke depan ada sinergi besar antara gubernur dan seluruh kepala daerah di Provinsi Bangka Belitung, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, juga tentunya DPR RI. DPR RI kita ada 3, supaya fungsi kemasyarakatannya, fungsi legislasinya itu benar-benar mohon supaya bisa terasa di daerah pemilihannya. Nah, untuk itu tentunya banyak kekurangan yang sudah kami lakukan selama ini, hampir 2 tahun. Insya Allah, bulan depan, bulan September, insya Allah, saya dan kawan-kawan di provinsi adalah masa jabatan yang tahun kedua. Semoga masa jabatan ini bukan masa jabatan yang sia-sia, yang tidak ada artinya, yang hanya menghabiskan anggaran negara, dan lalu semoga apa yang sudah kami lakukan ke depan bisa kami lakukan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita lebih bisa sinergi dengan kabupaten kota, sama-sama bersinergi, sama-sama memikirkan daripada kesejahteraan rakyat. Setiap jengkal tanah di Provinsi Bangka Belitung ini adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Provinsi Bangka Belitung, untuk kemakmuran rakyat. Kita gunakan seluruh anggaran yang ada benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Semua kebijakan yang kita lakukan benar-benar adalah untuk kesejahteraan rakyat Provinsi Bangka Belitung. Itu yang saya sampaikan sebagai statement. Terakhir saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam apa yang saya sampaikan, dan semoga masyarakat Bangka Belitung ke depan bisa lebih baik lagi ke depan. Saya Edina Sabta suatu saat akan kembali menjadi rakyat. Saya menginginkan saat saya jadi rakyat, Provinsi Bangka Belitung adalah provinsi yang benar-benar nyaman untuk ditinggali, provinsi yang tidak susah cari uang, provinsi yang benar-benar pasarnya ramai, pasarnya tertib, terkendali, provinsi yang orang sekolah itu tidak punya kendala, orang mau masuk kerja tidak susah, orang mau berdagang laku, semuanya itu kita inginkan yang terbaik untuk Provinsi Bangka Belitung. Karena saya sadar jabatan ini ada akhirnya. Akhirnya adalah jabatan tertinggi, yaitu sebagai rakyat kembali. Kalau saya kembali sebagai rakyat, saya menginginkan Provinsi Bangka Belitung ini sudah menjadi provinsi yang benar-benar bermakrifah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Ketua, terima kasih para sahabat Laspela. Inilah sosok Wakil Ketua DPRD kita yang ceplos, tetapi konsisten dan komitmen untuk rakyat. Amin. Terima Amin. kasih untuk Pak Edina Sabta. Terima kasih untuk sahabat Laspela. Sampai kita jumpa lagi dalam edisi podcast Laspela selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa sahabat Laspela. Sampai jumpa sahabat Laspela. Sahabat Laspela. Sampai jumpa sahabat Laspela.